Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan trading di market Binance Future dengan menggunakan salah satu indikator yang menurut saya pribadi, indikator ini adalah salah satu indikator yang cara baca atau cara kerjanya itu sangat-sangat simpel ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk indikator apa yang akan kita gunakan dan bagaimana cara menggunakannya untuk trading di market Binance, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip agar teman-teman paham tentang apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oke, di sini pertama-tama kita langsung menuju ke market Binance ya di sini. Nah, ini saya sudah login di akun saya di market Binance dan sudah berada di Binance Future-nya. Ini untuk pairnya Ethereum USDT. Kita akan coba untuk memberikan tutorialnya di pairnya Ethereum USDT. Jadi di sini sebelum saya menyebutkan untuk indikator yang akan kita gunakan, ada satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi sebelum teman-teman melakukan trading di pasar apapun itu ya. Jadi dalam melakukan trading itu, entah teman-teman menggunakan technical analisa sebagus apapun ataupun indikator sebagus apapun, itu tidak ada yang namanya indikator ataupun technical analisa yang 100% memberikan profit ya. Jadi setiap kita melakukan analisa ataupun trading menggunakan indikator itu tetap ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan kita untuk loss ataupun profit. Karena trading itu ada loss, ada profit, jadi tetap ada dua kemungkinan. Terkhusus untuk teman-teman yang mau melakukan trading menggunakan indikator ini, teman-teman tidak boleh serakah ya, karena di sini sistemnya adalah scalping, yang mana kita ketahui kalau scalping itu adalah trading dalam jangka waktu yang singkat ya. Jadi jangan terlalu membiarkan posisi trading teman-teman dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, oke, dan untuk indikator sendiri yang akan kita gunakan di sini adalah indikator Bollinger Band ya. Nah, yang mana indikator Bollinger Band ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu indikator yang cara baca atau cara kerjanya itu paling simpel. Nah, kemudian untuk cara pasang atau cara menggunakan indikator ini sangat-sangat mudah. Di sini ada menu yang namanya technical indicator di bagian Binance Future-nya kalau teman-teman memakai PC ataupun software dari Binance ini ya. Nah, tinggal diklik saja seperti ini dan nanti akan muncul tampilan halaman indikator seperti ini. Di sini ada banyak sekali indikator yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu dalam melakukan technical analisanya ya. Nah, di sini karena kita mau menggunakan indikator Bollinger Band, maka di sini kita akan langsung untuk mengetik atau mencari indikatornya yaitu Bollinger Band. Nah, di sini sudah muncul untuk indikator Bollinger Band-nya. Untuk cara pasangnya tinggal diklik aja seperti ini dan nanti secara otomatis akan muncul garis-garis seperti ini. Ada 3 garis yang muncul. Biasanya kalau tampilan defaultnya itu ada garis berwarna merah 1 dan garis berwarna ungu 2 ya. Nah, di sini untuk garis di bagian bawah ini itu disebut lower bandnya ya, lower band dari Bollinger Band ini. Kemudian di garis bagian tengah yang berwarna merah ini disebut dengan garis middle bandnya atau garis bagian tengah. Kemudian yang garis paling atas ini itu disebut dengan garis upper band. Kemudian kita lanjut untuk bagaimana sih cara baca atau cara kerja dari indikator ini ya. Nah, jadi indikator ini cukup simpel untuk sistem kerjanya atau cara bacanya. Di sini ketika harga sudah menyentuh di bagian garis atas Bollinger Band ini menandakan bahwa harga ini sudah berada di harga yang cukup tinggi. Jadi kecenderungannya harga akan bergerak ke arah turun ketika sudah menyentuh garis atas dari Bollinger Band ini atau upper bandnya. Dan kemudian selanjutnya ketika harga menyentuh garis bawah dari Bollinger Band atau lower bandnya, maka kecenderungan itu harga akan bergerak ke arah naik ya. Nah, yang namanya kecenderungan itu tidak 100%, jadi bisa dibilang 70% itu bisa berbalik arah atau bergerak ke kebalikannya. Misalnya sudah ada di garis atas,
itu 70% bisa bergerak ke arah turun dan 30%-nya bisa lanjut naik ya. Contoh kasusnya di bagian sini harga sudah menyentuh ke garis bawah Bollinger Band, namun harga tetap bergerak ke arah turun. Namun pada intinya nanti akan terjadi pergerakan pembalikan juga, walaupun mungkin sudah menyentuh garis bawah kemudian harga lanjut turun, tapi pada pergerakan berikutnya kemungkinan juga akan terjadi pembalikan arah ke arah naik seperti ini ya. Nah, jadi itu adalah cara simple untuk membaca indikator Bollinger Band ini ya. Nah, kemudian ketika harga bergerak di bagian tengah, di garis tengah seperti ini, itu adalah situasi yang dibilang sideways atau harganya bergerak di area situ-situ aja ya, nggak bergerak naik, nggak bergerak turun. Nah, pergerakan harga seperti inilah yang patut kita hindari dalam melakukan trading ya, karena pergerakan seperti ini sangat membingungkan karena ini harganya hanya bergerak di situ-situ aja. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan trading scalping menggunakan indikator Bollinger Band ini, bisa mencari pasar ataupun market yang sedang bergerak ke arah naik ataupun sedang bergerak ke arah turun untuk mencari sinyal ataupun titik entry yang pas untuk melakukan pembelian atau open posisi long ataupun open posisi short. Nah, untuk Ethereum sendiri di sini sebenarnya sudah bisa melakukan open posisi long ya, karena di sini untuk harganya sendiri sudah menyentuh garis bawah dari Bollinger Band-nya. Maka kecenderungannya untuk Ethereum 70% harusnya sudah mulai bergerak ke arah naik, minimal mencari garis Bollinger Band tengahnya dan selanjutnya bisa turun kembali atau lanjut untuk mencari garis Bollinger Band bagian atasnya, dan 30%-nya bisa lanjut turun ke arah bawah ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk area take profitnya ya. Jadi untuk take profit ketika kita menggunakan indikator Bollinger Band ini untuk menentukan area take profitnya itu juga cukup simpel. Jadi area take profit kita yang pertama itu adalah garis Bollinger Band tengahnya ya. Jadi garis Bollinger Band tengah ini bisa kita jadikan area take profit pertama untuk kita yang menggunakan indikator Bollinger Band ini untuk melakukan trading ya. Nah, kita bisa take profit di bagian garis tengah ini untuk take profit pertama kita, dan kita bisa melakukan take profit kedua kita di bagian garis Bollinger Band atas untuk posisi long atau garis Bollinger Band bawah untuk posisi short ya. Selain menggunakan indikator Bollinger Band ini, teman-teman juga bisa memadukannya atau mengkombo dengan indikator-indikator lainnya untuk lebih mempermudah teman-teman dalam melakukan technical analisa ya. Nice. Sebagai contoh, di sini saya melakukan transaksi perdagangan di pair Bitcoin USDT di market Binance Future ya. Nah, di sini saya menemukan bahwa Bitcoin sudah berada di garis atas Bollinger Band atau di upper bandnya ya, berada di time frame 15 menit. Nah, sesuai yang saya bilang di sebelumnya, jika sudah berada di upper band atau di garis atas Bollinger Band, maka kecenderungannya harga seharusnya bergerak berbalik turun ke bawah ya. Itulah alasannya ketika di sini saya menemukan Bitcoin sudah berada di atas garis Bollinger Band untuk harganya, maka di sini saya memutuskan untuk melakukan open posisi short ataupun sell dengan margin sebesar 28 USDT dan leverage 50 kali lipat. Di sini setelah beberapa menit saya menunggu, Bitcoin kemudian benar saja bergerak ke arah bawah dan sekarang sudah mendekati garis tengah Bollinger Band, yang mana itu bisa menjadi area take profit pertama kita ya. Nah, di sini dalam jangka waktu beberapa menit saja saya sudah mendapatkan profit kurang lebih 19 USDT atau sekitar 60%-an ya. Nah, di sini kita sudah berada di area take profit pertama di garis Bollinger Band tengah. Di sini kita bisa melakukan take profit atau kita bisa menunggu hingga menyentuh ke garis Bollinger Band di bagian bawahnya ya teman-teman ya. Nah, namun karena di sini sudah berada di garis tengahnya, saya di sini akan melakukan take profit. Di sini untuk take profitnya sangat simpel. Di sini teman-teman tinggal klik market atau close all posisi ya. Di sini kita klik market dan secara otomatis posisinya sudah tertutup ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat di transaksi history. Nah, di sini history perdagangannya itu Bitcoin USDT close posisi short
di harga $39.560. Untuk biayanya sekitar $0,5 kurang lebih, dan di sini untuk profitnya yang terrealisasi itu sebesar $17 ya. Jadi dalam jangka waktu beberapa menit saja sudah bisa mendapatkan sekitar $17 menggunakan teknik yang sangat simpel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini untuk teknik sederhana trading menggunakan indikator Bollinger Band di market Binance Future. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel Crypto Update-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.